Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nasution SPDI, instansi SD Negeri 081228 Sibolga, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Di sini saya membuat video pembelajaran digital. Mari sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2024-2025 dengan materi menyayangi anak yatim, yaitu surah Al-Ma'un ayat 1-7. Baiklah anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat ya. Semoga selalu kita diberikan Allah kesehatan dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan pada kegiatan pembelajaran, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan doa. Doa akan Bapak pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang menyayangi anak yatim di surah Al-Ma'un ayat 1-7. Untuk itu, mari sama-sama kalian dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah meyakini Quran Surah Al-Ma'un sebagai firman Allah. 2. Mampu menulis Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. 3. Mampu membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. 4. Mampu mengartikan Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. 5. Mampu menjelaskan makna isi pokok atau kandungan dari Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Baiklah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk kegiatan pembelajaran kita akan Bapak mulai dari yang pertama, yaitu tentang submateri kita meyakini Quran Surah Al-Ma'un sebagai firman Allah. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, adapun asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat dari Surah Al-Ma'un adalah surah ini turun berkaitan dengan salah seorang kaum kafir Makkah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu. Namun, ia tidak diberi, bahkan dihardik dan diusir. Adapun sebab turunnya surah ini ialah berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan sholat kepada orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan ria dan meninggalkan
apabila tidak ada yang melihatnya, serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Nah, mengapa kita harus meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah? Karena dia jelas-jelas terdapat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ini urutannya adalah surah yang ke-107. Kemudian Al-Ma'un sendiri artinya barang-barang berguna, diturunkan di kota Makkah, kemudian diambil nama surah ini dari ayat yang terakhir, yaitu yang berbunyi wa yamna'unal ma'un. Kemudian digolongkanlah dia menjadi suratul Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Sampai di sini anak-anak Bapak sudah paham mengapa kita harus meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Akan mulai belajar menulis Quran surat Al-Ma'un. Di langkah yang pertama, kalian bisa cermati dulu tulisan dalam surat ini. Perhatikan huruf-huruf yang di atas garis dan yang memotong garis. Selanjutnya, mari perhatikan cara penulisannya. Kakak akan coba menunjukkannya ya.
Nah, itulah cara menulis surat Al-Ma'un. Mulai belajar menulis Quran surat Al-Ma'un. Di langkah yang pertama, kalian bisa cermati dulu tulisan dalam surat ini. Selanjutnya, yang kita bahas adalah membaca dan mengartikan Quran surah Al-Ma'un. Sebelum kita lanjutkan, Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak semuanya supaya mendengarkan Bapak nanti membacakannya, bagaimana tata cara membacanya yang baik dan benar. Ya. Agar tidak salah, mari sama-sama perhatikan Bapak membacakan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi pada ayat ini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah menanyakan, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Nah, bagi kita umat Rasulullah ini menjadi bahan renungan kepada kita agar kita tahu siapa saja orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, inilah termasuk salah satu orang yang mendustakan agama tadi, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik artinya di sini adalah menyakiti, ya. Menyakiti fisik dan perasaan. Jadi menyakiti fisik dan perasaan seorang anak yatim berarti kita telah menghardiknya. Nah, jadi ini perlu kita ingat supaya hal-hal yang demikian kita hindari. Kita jaga sikap kita kepada mereka, kita jaga tingkah laku kita kepada mereka. Ya anak-anak Bapak ya, jangan mentang-mentang temannya anak yatim, malah kita bully ya, kita ejek, kita sepelekan, bahkan kita hina. Ya, jadi mereka ini harus kita perlakukan dengan baik, ya. Nah, kita perlakukan dengan baik. Kalau ada jajan kita ataupun makanan yang bisa kita bagi, silahkanlah berbagi dengan mereka. Selanjutnya ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini maksud ayat ini adalah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaklah kita menganjurkan ya, memberi makan orang miskin. Nah, menganjurkan berarti mengajak ya. Kalau kita belum bisa mengajak orang lain, maka diri kita dulu yang kita ajak ya, supaya mau memberi makan orang miskin ya. Memberi makan maksudnya di sini bukan kita yang langsung memberi makan itu kepada orang miskin ya anak-anak Bapak ya. Maksudnya begini, apabila kita memiliki rizki, nah berikanlah kepada mereka ya, untuk membeli beras, membeli bahan makanan yang lainnya, lauk pauknya dan lain-lain. Nah, oke. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
sholat. Ya, di sini Allah mengatakan, maka celaka orang-orang yang sholat. Kenapa bisa celaka orang-orang yang sholat? Pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya mari sama-sama kita lihat pada ayat yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, inilah dia tadi yang celaka. Kenapa dia celaka? Karena dia lalai dari sholatnya. Nah, siapakah yang dimaksudkan Allah yang lalai dari sholatnya? Ada dua kategori. Yang pertama, melalaikan waktu. Ya, contohnya, waktu sholat zuhur jam 12.30 dilaksanakannya jam 15:10. Sementara waktu asar 15.30. Nah, ini sudah melalaikan dari segi waktu. Nah, yang kedua yang dimaksud Allah yang lalai dari sholatnya di sini adalah ketika kita melaksanakan sholat, pikiran kita entah kemana-mana. Nah, ya anak bapak ya. Nah, contohnya kan ketika kita sholat, tadi misalnya ada kue di kulkas. Nah, dibilang orang tua kita, nah ini kuenya, nanti kita makan ya, nanti sore. Nah, karena kita begitu selera dengan kue tersebut, maka ketika kita sholat, terbawa-bawa dalam pikiran. Ya, gimana ya? Nanti kuenya dihabiskan adikku. Nggak dapat laku. Nah, teringat kita dengan kue ketika sholat. Ini namanya lalai, tidak fokus. Pikiran kita tidak tertuju semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam sholat, Allah memerintahkan kepada kita agar kita khusyuk, ya, menghilangkan segala urusan dunia dan semata-mata kita hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik kita. Nah, itulah dia maksudnya, ya anak bapak ya. Selanjutnya ayat yang ke-6. Allazina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Apa maksudnya orang-orang yang berbuat riya? Orang-orang yang berbuat riya maksudnya adalah orang-orang yang ingin dilihat dan dipuji orang lain ketika berbuat suatu kebaikan. Ini menjadi fenomena di zaman sekarang. Ya anak bapak, apabila contohnya seseorang ingin mencalon, ya kan, katakanlah mencalon anggota DPR. Maka dia memberikan bantuan, ya contohnya kepada masjid, memberikan bantuan pembangunan masjid. Maka difotolah dia, ya kan? Difoto kemudian diuploadnya di Facebook. Saya memberikan bantuan kepada masjid ini tanggal sekian. Semoga menjadi barokah, katanya ya kan? Ini namanya riya, walaupun sebenarnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Tetapi dalam pandangan orang, ini sudah berbuat riya. Kemudian dipuji. Ya baik kali bapak ini ya, dermawan rupanya bapak ini. Karena dia memberikan bantuan ke masjid kita, ya. Diberikannya bantuan 10 juta. Mari sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada bapak ini. Dengan bangganya, iya. Kalau enggak ada saya, biar tahu kalian enggak siap itu masjid itu. Ini namanya berbuat riya. Jadi, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan,
hindarkanlah dari perbuatan ria, ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Usahakanlah setiap amal yang kita lakukan adalah semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita menjaga ibadah kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya. Salah satu contohnya adalah perbuatan ria ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak mengerti dan kita hindari perbuatan ini. Nah, ayat yang terakhir adalah wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Apa artinya enggan? Tidak mau, gengsi. Kalau bahasa Siboga mengecekkan, gengsi muna. Tidak mau. Tidak mau menolong dengan barang-barang berguna. Ya. Misalnya, ada saudara-saudara kita yang ditimpa bencana, banjir. Ya kan? Atau bencana kebakaran. Atau tanah longsor. Maka mereka memerlukan bantuan. Maka bantulah dengan barang berguna. Jangan pula pakaian kita yang bekas, yang tidak bisa kita pakai lagi, kita kasih sama dia. Kita kasih sama orang yang ditimpa musibah tadi. Ini tidaklah baik, ya. Maka berikanlah mereka bantuan yang sebaik-baiknya yang kita miliki. Kalau ada rezeki diberikan Allah berupa uang, bantu dengan uang. Kalau tidak ada, bantu dengan pakaian yang bagus, yang layak pakai. Ya, anak-anak Bapak semuanya. Nah, mari sama-sama kita menjaga amal perbuatan kita agar senantiasa dapat bermanfaat kepada diri kita, ya, dan juga kepada orang lain. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita lanjutkan, Bapak, ya. Nah, itu tadi setelah Bapak contohkan cara membaca dan sekalian mengartikannya. Di sini dapat kalian lihat, ya, arti dari surah Al-Maun tersebut per kata, ya. Nah, jadi silahkan kalian perhatikan baik-baik dan ditulis di bukunya, ya. Di sini sudah ada artinya kata per kata, tinggal kalian menulis sesuai dengan tabel yang Bapak sediakan. Contohnya, aro'aita, artinya adalah tahukah kamu, alladzi, orang yang, yukadzibu, mendustakan, biddin, agama. Itu ayat yang pertama, ya anak-anak, ya. Nah, untuk yang selanjutnya silahkan kalian baca, kemudian baru ditulis. Bapak rasa sampai di sini sudah paham, ya, tentang yang ini. Kita lanjutkan dengan yaitu makna isi pokok atau kandungan surah Al-Maun. Nah, apa sebenarnya isi pokok atau kandungan dari surah Al-Maun yang diturunkan Allah di kota Makkah ini? Nah, kandungannya adalah Allah di sini memberikan teguran, memberitahukan kepada kita, ya, melalui Rasulullah SAW bahwasanya ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu ada 5. Ingat, ya, bahwasanya ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu ada 5. Nah, yang pertama siapa orangnya? Orang yang menghardik anak yatim. Nah, itulah salah satu, menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, orang yang melalaikan sholat, ya, seperti yang telah kita bahas tadi, ya, melalaikan sholat, melalaikan waktu, dan juga lalai pikirannya ketika sholat. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat ria,
ingin dilihat dan dipuji orang lain ketika berbuat kebaikan. Yang keempat, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Nah, orang yang enggan, orang yang gengsi, orang yang tidak mau, orang yang sombong memberi makan orang miskin. Kemudian yang terakhir, orang yang malas bersedekah atau kiki, bahasa sibukannya kikir, ya. Orang yang malas bersedekah, malas berinfak, malas membayar zakat. Padahal zakat itu sendiri tujuannya adalah untuk membersihkan harta kita, ya. Karena sesungguhnya di dalam rizki yang diberikan Allah kepada kita ada tersimpan di sana harta orang lain. Ada bagian orang lain di sana yang harus kita keluarkan, ya. Nah, inilah dia ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, bagaimana sikap kita, sikap terpuji yang harus kita laksanakan, yaitu dari surat Al-Maun ini. Jadi artinya ini adalah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu anak-anak Bapak yang harus kita amalkan, yang harus kita laksanakan? Nah, ya, bagus. Mencintai, ya. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Bagaimana Pak cara saya mencintainya, menyayanginya? Kami kan Pak seumuran, macam mana saya mencintainya? Bukan begitu anak-anak Bapak maksudnya. Maksudnya di sini adalah kita menyayanginya. Kita tidak berbuat jahat kepada dia. Ya. Kita memberikan yang terbaik kepada dia. Contohnya begini. Kalau ada misalnya rezeki kita, ya, rezeki kita membawa kue ke sekolah, maka kita bagi dengan dia. Kita bagi dengan dia. Kalau kita misalnya ada acara di rumah, ada kegiatan, kita ajak dia, ya. Kemudian dia minta bantu kepada kita untuk mengerjakan tugas, kita bantu dia. Itulah namanya tadi menyayangi anak yatim. Kalau ada uang kita bagi dengan dia. Ada jajan kita bagi dengan dia. Jangan kita menganiayanya, menghinanya, atau mengejeknya. Itulah maksud dari menyayangi anak yatim. Kemudian yang kedua adalah gemar bersedekah, ya. Ya anak Bapak, ada diberikan orang tua kita, jajan kita 2.000 misalnya, maka sedekahkan 1.000. Alhamdulillah, ya. Anak-anak Bapak, betapa sayangnya Allah kepada kita, ya nak. Kita berikan 1.000 rupiah, kita masukkan ke dalam celengan masjid, maka insya Allah ini akan menjadi pahala bagi kita. Dan pahala tersebut akan mengalir kepada orang tua kita. Masya Allah, ya. Jadi jangan pelit-pelit dengan harta yang kita miliki. Ya anak-anak Bapak, alhamdulillah, ya. Selanjutnya, tidak bersifat ria, ya. Hilangkan jauh-jauh dari dalam diri kita sifat ria. Bagaimana caranya, Pak? Awak kadang ada mainan kawan awak yang baru. Ada juga Pak di sini rasa kepengen seperti dia, tapi uang awak tak ada. Nah, caranya nak, sadarilah bahwasanya apa yang kita miliki itulah yang diberikan Allah sebagai kebutuhan kita, ya. Nah, apa yang dimiliki teman kita itulah yang menurut Allah yang terbaik bagi dia. Nah, hilangkanlah sifat ria, kemudian caranya adalah kita banyak-banyak mengingat
Allah, zikrullah ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian yang keempat, memberi bantuan kepada orang miskin ya. Kita beri mereka bantuan sedaya mampu kita. Kita ajak orang tua kita di rumah, ayah, mari sama-sama kita bantu tetangga kita yang miskin dengan bantuan yang kita miliki, dengan rezeki yang kita miliki, supaya tetangga kita pun bisa menikmati hidup ini tanpa adanya rasa minder, rasa merasa semacam perasaan tidak diperhatikan oleh tetangga. Nah, ya nak ya. Kemudian apalagi sikap terpuji yang harus kita amalkan? Sholat tepat waktu dan dengan khusyuk ya. Tepat waktu. Apalagi anak-anak bapak pulang sekolah di rumahnya, paling nanti main-main. Ketika mendengar suara azan, segeralah melaksanakan sholat. Apalagi masjid dekat dari rumah, silakan sholat ke masjid ya. Kecuali tadi misalnya rumahnya jauh dari masjid, tapi ini kan dekatnya rata-rata anak bapak. Silakan mengerjakan sholat dengan tepat waktu dan khusyuk ya. Nah, itulah mungkin sikap terpuji yang harus kita amalkan dari surah Al-Ma'un tersebut. Ya anak-anak bapak ya. Nah, dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan pada kegiatan inti pembelajaran kita tadi, Bapak rasa sudah lengkap ya anak-anak Bapak, sudah Bapak uraikan semuanya tadi ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu tadi menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua ya. Dapat kalian amalkan. Artinya dapat kalian laksanakan ya. Di rumah nanti sampaikan kepada orang tuanya. Ayah begini kata Bapak agama tentang cara kita menyayangi anak yatim, tentang cara kita membantu orang miskin, tentang cara kita agar sholat khusyuk, agar tidak melalaikan sholat, dan agar kita tidak berbuat ria. Ya, jadi sudah cukup lengkap Bapak rasa penjelasan Bapak hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini pada kegiatan penutup ini, Bapak akan memberikan dua ya soal sebagai refleksi bagi kalian. Apakah kalian telah paham apa yang Bapak sampaikan tadi ya? Nah, yang pertama adalah jelaskan tentang Quran surah Al-Ma'un yang kamu ketahui ya. Silahkan nanti kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang surah Al-Ma'un yang Bapak jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, tuliskan Quran surah Al-Ma'un dan artinya dengan rapi dan benar. Nah, tadi udah Bapak contohkan. Ada tadi contohnya cara menuliskannya bagaimana. Oke. Sampai di sini bagaimana anak Bapak? Sebelum Bapak akhiri ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Alhamdulillah, jelas ya. Nah, kalaupun misalnya malu bertanya di sini ya kan. Kalau malu bertanya kan jalan-jalan. Jadi biar jangan jalan-jalan kalian nanti di luar. Mana habis pembelajaran ini ketika istirahat. Boleh jumpai Bapak. Pak, apanya tadi? Oh, ria itu Pak. Begitu ya nak ya. Jumpai Bapak. Oke? Ya. Semoga bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak sudahi dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.